Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil halimil mannan ala ma an'ama bihi alaina min khairatin hisab. Minha ni'matul dzikri maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalam ala asyrafin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan membahas satu permasalahan yang sangat besar, bukan masalah kecil. Kenapa? Karena kita membahas adalah makhluk Allah yang paling dicintainya, makhluk Allah yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi seluruh kemuliaan-kemuliaan yang ada di atas muka bumi ini, bahkan alam semesta, mengalahkan kemuliaannya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Khairul khalqi kulli adalah sebaik-baik seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat dulu di pesantren itu kita lihatkan satu qasidah salawat. Tolong Pak kakanda saya Yafi masih ingatkan saya kalau yang sana. Rabbi bil Mustafa balik maqasida waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Khairul khalqi kullihim, itu yang garis bawah di situ, adalah sebaik-baik seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah umatnya Rasulullah, tetapi kita tidak pernah melihatnya, betul? Tetapi kita beriman kepadanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuba man ra'ani wa amanani. Sungguh beruntung orang yang melihat aku dan beriman kepadaku. Thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba man amanani wa lam yarani. Sungguh beruntung dan beruntung orang yang tidak pernah melihat aku tapi beriman kepadaku. Jadi kita di sini ada orang yang paling beruntung 3 kali dibandingkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul? Iya. Dan ditambah ada lagi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ishtaqtu ila ahbabi. Aku rindu, ashtaqtu ilaika fa'allimni an ashtaq. Ini puisi cinta. Aku sangat rindu kepadamu, ajarkan kepadaku bagaimana aku tidak rindu kepadamu. Catat gitu. Ashtaqtu ila ahbabi, saya sangat rindu kepada kekasihku. Para sahabat mengatakan, alas ahbabak, bukankah kami ini adalah kekasihmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la anta ashabi, kamu adalah sahabat-sahabatku. Idzan man huwa ahbabuk, siapa itu kekasih-kekasihmu? Kata Rasulullah, ahbali hum amanu bi wa lam yaruni. Mereka kekasihku adalah mereka yang tidak pernah melihat aku tetapi beriman kepadaku. Jadi dari tabi'in sampai tabi'in sampai kita zaman sekarang, yang beriman kepada Islam ini adalah kekasih-kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertahankan itu. Jadi kalau kita ingin menjadi kekasih-kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka peringati bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sarana menuju kepada melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya maulid itu adalah melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita buktikan apakah betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam makhluk Allah yang paling mulia. Kita masih ingat ya bagaimana peristiwanya Isra Mi'raj itu. Peristiwa Isra Mi'raj itu bagaimana Rasulullah bersama Jibril naik ke langit ke-7. Sampai di langit ke-7, di situ kan berhenti lagi Jibril. Kata Jibril, Muhammad, hana waktu firaq baini wa bainik. Datang waktunya kita berpisah. Kata Rasulullah, kenapa kita harus berpisah? Wah, saya berpisah dengan kamu karena lau taqaddamtu
lahtarabtu bi anwari jalan. Kalau saya meneruskan perjalananku bersama dengan kamu ke Sidratul Muntaha, maka aku akan terbakar menjadi malaikat. Walakinnaka anta ya Muhammad law taqaddamta lahtarabta bi anwari al-jamal. Kalau kamu Muhammad mampu menembus cahaya kasih sayang Allah di langit, di Sidratul Muntaha. Coba lihat bagaimana kemuliaannya Rasul bandingkan para malaikat. Malaikat tidak mampu menembus sampai ke Sidratul Muntaha, tetapi Rasulullah bisa sampai ke. Nah, pada saat Rasulullah SAW sampai ke Sidratul Muntaha dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terjadi percakapan antara keduanya. Apa percakapan itu? Kita dengar. Mungkin pertama kali kita dengar mungkin ya. Kita lihat bagaimana percakapannya. Ya Allah ya Rabbil Alamin, wahai Tuhan seluruh sekalian alam, laqad takhadta Ibrahim khalilak, wa qad takhadta Musa kalimak, wa takhadta Isa min ruhi, wa ataita Idris mulkan azima, wa rafa'ta Idris wa rafa'ta wa ataita Sulaiman mulkan azima, wa rafa'ta Idris maqam aliyah, fa inna ana min haula'i ya Allah ya Rabbal Alamin. Paham? Belum. Ya Allah ya Rabbal Alamin, laqad takhadta Ibrahim khalilak. Ya Allah, Engkau telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai sahabatmu. Wa takhadta Musa kalimat, dan Engkau menjadikan Nabi Musa kalimat, artinya Engkau bisa bercakap-cakap dengan Nabi Musa kapan Engkau inginkan. Wa ja'altu wa takhadta Isa min ruhi, dan Engkau menjadikan Nabi Isa dari ruhmu. Wa ataita Sulaiman mulkan azima, dan Engkau memberikan kepada Nabi Sulaiman kerajaan yang sangat besar. Satu-satunya nabi, tapi raja juga siapa itu? Nabi Sulaiman. Wa rafa'ata Idris maqaman aliyah, dan Engkau mengangkat Nabi Idris ke tempat yang tertinggi. Dengan berapa ya? Dengan tempat. Fa aina ana min haula? Di sinilah kerendahannya Rasulullah kemudian di hadapan Allah. Ya Allah, saya tidak ada apa-apa yang dibandingkan mereka ya Allah. Di mana saya di khusus mereka? Apa kata Allah? Ya Muhammad, laqad takhadtu Ibrahim khalili, walakinnaka anta habibi, wal habibu aqrabu ilayya min al-khalil. Ya Muhammad, betul saya jadikan Ibrahim sebagai sahabatku, tapi kau adalah kekasihku, dan kekasih lebih dekat kepadaku daripada sahabat. Betul? Betul? Pernah punya kekasih? Lebih dekat yang mana? Kekasih itu sahabat. Kekasih itu sahabat. Kekasih. Ingat terus kan tiap hari. Kekasih. Laqad takhadtu Musa kalimi. Betul saya itu sering bercakap-cakap dengan Nabi Musa, tetapi saya bercakap-cakap dengan dia di belakang tirai. Dia tidak lihat saya. Dia tidak lihat saya. Walakinnaka anta Muhammad, anta al-an fi makanin jalasta ala bisatin sillah. Kamu sekarang bercakap-cakap dengan saya di hadapanku langsung. Engkau melihat saya berhadapan dengan kita. Ya Muhammad, laqad takhadtu Isa min ruhi. Saya menciptakan Nabi Isa dari rohku. Walakinnaka anta Muhammad karantu baina ismi wa ismi. La ahadun min ummatika yaqra la ilaha illallah illa yaqulu Muhammad Rasulullah. Tidak ada satupun umatku, kamu, saya ciptakan Nabi Isa itu dari rohku. Tetapi kamu Muhammad, saya menggandengkan namamu dengan namamu. Tidak ada satupun dari umatmu yang mengatakan la ilaha illallah kecuali mengatakan apa? Muhammadur Rasulullah. Coba yang umat-umat yang lain, nabi-nabi yang lain tidak ada. Ya Muhammad, a'taitu Sulaiman mulkan azima. Saya memberikan kepada Nabi Sulaiman kerajaan yang besar. Walakinnaka anta Muhammad, tapi kamu Muhammad a'taitu Al-Quran. Saya berikan kepada Al-Quran. Was-sab'a al-mathani surah Al-Fatihah, wa Al-Imran surah Al-Baqarah, wa surah Al-Baqarah wa Al-Imran wa An-Nisa. Ma qara'a ahadun ummatika illa ghufrat dzunubuh. Dan barang siapa yang membaca 3-4 surah itu, maka saya akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Terus, ya Muhammad, rafa'tu Idris maqaman aliyah. Saya mengangkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi. Itu pun ke langit keempat. Wa
walakinnaka anta Muhammad wasalta ila makani la yasil ila ahadin min qablik wala min ba'dik. Tetapi kamu sekarang berada di Sidratul Muntaha, tidak pernah ada makhluk yang sampai di sini kecuali engkau. Jadi bagaimana keagungannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian kita tidak memperingati kelahirannya. Ini sangat pantas kita memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulia Rasulullah, begitu diagungkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi satu diskusi mau kita dengar. Wa bi'izzati wa jalali ya Muhammad law qara'u alayya kull babi wa salamu alayhi kull tariq ma qabaltuhum hatta ya'tu min khalfika ya Muhammad. Sekalipun mereka itu datang kepadaku dengan seluruh cara, diketuk seluruh pintu, dia jalan seluruh jalan untuk menuju kepadaku, saya akan tolak mereka kecuali ada namamu di situ. Kalau kita salat tidak menyebut namanya, sama salat kita. No, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli. Kalau kita berdoa tidak ada namanya di situ, diterima doanya? Gak akan diterima. Makanya kalau berdoa puji-pujian, kemudian kita bersalam kepada Rasulullah, kemudian kita minta ampun, kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan, kemudian kita mendoakan kedua orang tua kita, kemudian selawat lagi, kemudian memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Itu akan supaya doa kita diterima. Nah, dari sinilah kita memahami bagaimana keagungan dan ketinggiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi namun demikian, kita harus tahu bahwa Rasulullah adalah manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, qul, wahai Muhammad, katakan, innama ana bashar. Sesungguhnya saya adalah manusia. Jadi kalau Muhammad adalah Rasulullah adalah manusia, ya kita harus mengatakan dia itu meninggal dunia, dia itu lahir, hidup, maka seperti kita, punya istri, punya anak, itu manusia. Yuha ilaihi, hanya saja diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara singkat. Lahir tahun berapa? Tahun 571. Masa baik. Tanggal 12 Rabiul Awal. Ketika lahirnya kata Aminah, saya tidak merasakan apa-apa, begitu mudah ketika beliau melahirkan Rasulullah. Ketika beliau dilahirkan, datanglah Abdul Muttalib mendengar suara tangisan, lahirlah cucuku. Diambillah cucunya, dibawa ke Ka'bah berputar-putar, diciumi bayinya sampai cucunya masuk dalam Ka'bah, kemudian keluar menuju ke ibunya kembali dan mengatakan sami'tu Muhammad, saya kasih nama Muhammad. Ada juga namanya Abu Lahab, gembira juga kelahirannya Rasulullah, adalah pamannya Rasulullah, Abu Lahab. Karena gembiranya dia memerdekakan hamba sahaya yang namanya Thuwaibah. Nah, Thuwaibah masuk Islam, dia lah orang yang pertama-tama menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebuah riwayat mengatakan Abu Lahab diringankan surganya, dia diringankan siksanya di neraka gara-gara gembira kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita kira-kira? Kita gembira dengan kelahiran Rasulullah, kita memperingati maulid seperti ini. Kira-kira bagaimana rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang gembira dengan kelahirannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya setelah berumur, kemudian datanglah pada saat masih kecilnya ini kan disusui oleh siapa lagi? Halimah Sa'diyah selama 4 tahun. Setelah 4 tahun berumur 5 tahun dikembalikan kepada, setelah 4 tahun dikembalikan kepada ibunya. 4, 5, 6 dipelihara oleh ibunya Aminah. Nah, pada saat umur 6 tahun berkata Aminah, ya Muhammad, kita jalan-jalan yuk ke Mekah, ke Madinah. Kenapa? Karena Aminah itu adalah orang Madinah. Aminah ummu Rasulillah adalah orang Madinah. Kata beliau, kata ibunya, ya Muhammad, di sana Maya tante, kita jalan-jalan yuk. Pergilah ke sana jalan-jalan. Pada saat akan kembali ke Madinah, ke Mekah, jatuh sakit, meninggal di bagian daerah Madinah namanya Abwa, bisa dicari. Di situ dikuburkan ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulanglah ke Mekah sendirian berumur 6 tahun, meninggal ibunya. Ada hikmahnya.
Sampai di Madinah, itu Mekah, diambil, dipelihara oleh siapa? Oleh kakeknya selama 2 tahun. Setelah berumur 8 tahun, meninggal dunia. Sang kakek dipelihara oleh siapa? Oleh Abu Talib selama 17 tahun. Selama 17 tahun begitu penyayangnya Abu Talib, begitu penyayangnya istrinya Abu Talib kepada Rasulullah SAW. Dan selama dipelihara oleh Abu Talib, apa pekerjaan Rasulullah? Mengembala kambing. Mungkin mengembala kambing. Rasulullah tinggal di rumahnya, bapaknya tidak ungkang-ungkang kaki. Dia bekerja banting tulang dari pagi sampai petang untuk memelihara kambing-kambingnya penduduk Mekah. Dari situ didapatkan uang. Bagaimana kehidupan di Mekah, Pak? Tidak ada padang pasir. Bagaimana panasnya? Luar biasa. Mengembala kambing. Nah, dari situlah melahirkan sifat-sifat luar biasa, membentuk karakter Rasulullah SAW. Apa karakter Rasulullah? As-sabru. Ternyata orang mengembala kambing itu melahirkan kesabaran. Betul? Coba kalau kita mengembala kambing tidak sabar, panas luar biasa, 40 derajat, 60 derajat di Mekah. Harus sabar menghadapi mengembala kambing. Nah, makanya kepemimpinan Rasulullah kalau tidak sabar, habis umat ini, habis Islam ini. Kemudian yang kedua, apalagi sifat Rasulullah adalah at-tawadhu', adalah merendah diri. Masa ada mengembala kambing sombong, tidur sama-sama, bau sama-sama, melahirkan namanya sifat tawadhu luar biasa. Makanya seorang pemimpin harus tawadhu. Membentuk karakter seperti ini bukan diciptakan pada hari kita menjadi pemimpin. Itu kita dapatkan pada saat kita masih kecil. Kemudian apalagi asy-syuja', apa syuja'? Pemberani. Mengembala kambing enggak berani. Datang macan baca ini lari habis kambingnya. Jadi seorang pengembala kambing siap mati demi kehidupan, demi kambingnya. Jadi sifat-sifat akhlak mulia dilahirkan dari pengembala kambing. Kemudian keempat apa? Ar-rahmah wal mawaddah. Ar-rahmah, kasih sayang. Seorang pemimpin itu harus kasih sayang. Dilahirkan dari mana? Dari pengembala kambing. Dia menyayangi kambingnya. Jadi ternyata dengan mengembala kambing yang melahirkan 4 sifat mulia. Apa tadi? As-sabru, sabar. Asy-syuja', pemberani. At-tawadhu, merendah diri. Al-mawaddah, kasih dan cinta kasih. Jadi kalau kita ingin menjadi pemimpin belum mengembala kambing, jangan pilih itu. Ya bukan begitu maksudnya juga. Kalau artinya bahwa kalau orang itu pernah menderita di hidup, ketika kecilnya dia mengerti dan tahu pahitnya kehidupan, pilih pemimpin. Atau tanya dulu, Bapak pernah mengembala kambing? Pernah. Pilih pemimpin, pilih sebagai presiden, pilih sebagai. Nah, dari situ kalau itu hidupnya orang hanya berkelimpahan harta dari kecilnya sampai besarnya, bahaya. Jadi akhlak itu terbentuk sisalabin atau karena pengalaman hidup. Jadi kejujuran. Apa sifat Rasulullah al-amin, as-sidq? Kejujurannya, terpercayanya itu terbentuk bukan karena kun fayakun, tetapi karena adalah hasil kerjanya dari kecilnya, pengalamannya dari kecilnya, penderitaan dari kecilnya, sehingga terbentuk akhlak mulia ini. Makanya kejujuran tidak bisa kita dapatkan pada hari kita menjadi pemimpin. Yang kedua, apalagi pekerjaan Rasulullah? Berdagang, ya. Berdagang bersama dengan pamannya Abu Talib. Kemudian pindah kepada Khadijah. Orang berdagang itu bagaimana Pak sifatnya? Orang berdagang itu harus hidup dengan orang, harus hidup dengan orang banyak tanpa melihat warna dan bahasanya. Artinya orang berdagang harus bersosialisasi dengan siapapun. Dan di sini juga terbentuk karakternya Rasulullah untuk hidup di masyarakat tanpa membedakan siapapun. La farqa baina abyad wa aswad, la farqa baina hada wa dhaka. Tidak ada perbedaannya Anda dengan siapa. Itu namanya berdagang. Jadi orang berdagang membentuk karakter kemuliaan demi kepemimpinannya masa depan. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu ya, saya persingkat. Jadi Rasulullah SAW ini dengan ayat yang tidak kita dibaca tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, bahwa di dalam diri Rasulullah ada uswatun hasanah, contoh teladan yang baik.
Nah, contoh teladan yang baik yang mana? Kan banyak itu. Nah, di sini dah disebutkan dalam Quran cuma 3 saja. Yang pentingnya, sebagai apa itu? Yarju liman kana yarjullah. Artinya seluruh hidupnya semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita salat, ilahi anta maksudi wa ridwaka matlubi wa atini mahabbataka wa bima biqurbi. Jadi seluruh hidup kita semuanya untuk Allah. Apa namanya itu? Ikhlas. Jadi orang yang tidak ikhlas jangan mengharapkan surga Allah. Maka ikhlas itu disebut al-khalas. Al-khalas itu artinya apa? Surga, khalas. Ikhlas artinya menjernihkan hati kita buang dunia yang ada di hati hanya Allah. Makanya ada doa, Allah menjadi dunia fi yadi wa la dunya fi qalbi. Ya Allah, letakkan dunia denganku, jangan letakkan di hatiku. Kenapa? Hatiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Betul? Nah, yang kedua adalah wa yawmal akhir. Jadi contoh teladan kita yang pertama adalah hanya untuk Allah. Kemudian wal yawmal akhir adalah untuk akhirat. Jadi seluruh kehidupan kita ini bagaimana kita mendapatkan kebaikan amal soleh kita di akhir di surga nanti. Jadi prospek hidup kita dari surga. Nah, yang terakhir apa tadi? Wa dzakarallaha katsira, yaitu banyak berzikir. Bapak-bapak, ibu-ibu, ujungnya hidup kita adalah wa dzakarallaha katsira. Tolong, garis dua ini ujungnya adalah wa dzakarallaha katsira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang yang beriman, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Orang yang tidak banyak zikirnya kepada Allah, maka kita masuk golongan orang munafik. Karena ada ayat mengatakan wala yadhkurullaha illa qalila, wala yadhkurullaha illa, orang munafik itu tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Dan ternyata orang yang banyak zikirnya kepada Allah itu adalah orang yang tertinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sambungannya ayat itu? Sambungannya walladzi yusalli 'alaihi wa malaikatuh. Saya ulang, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum, ternyata orang yang banyak berzikir itu Allah akan berselawat kepadanya. Wa malaikatuhu, dan para malaikat berselawat kepadanya. Nah, kalau Allah berselawat kepada kita, apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah menurunkan rahmat dan ampunannya kepada kita. Dan tidak ada yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang diberikan rahmat dan ampunan Allah. Kita masuk surga bukan karena amalan dan salat kita, ibadah kita, haji kita. Enggak ada yang masuk surga karena itu. Makanya Nabi pernah ditanya, "Hatta ya Rasulullah, kamu juga masuk surga bukan karena amalanmu, bukan karena amal salehmu?" Rasul mengatakan, "Iya, saya masuk surga bukan karena amalan saleh saya, illa man yatagammalu Allahu bi rahmatihi wa maghfirati." Kecuali orang-orang yang diberikan rahmat dan ampunannya. Bapak tahu, ini dunia mahal. Kalau mau dibayar nikmatnya dunia dengan seluruh ibadah kita nggak nyampai. Apalagi kalau kita masuk surga karena amalan kita. Nah, disinilah namanya tingkat keimanan kita. Disinilah tingkat keislaman kita, yaitu banyak berzikir kepada Allah. Saya lanjutkan ayat tadi. Walladzi yusalli 'alaikum malaikatuh liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Ternyata orang yang banyak berzikir kepada Allah itu akan diselesaikan seluruh permasalahan hidupnya. Siapa sih di antara kita di sini nggak ada masalahnya? Ada, nggak ada masalah. Ada di sini tidak ada masalahnya. Kita semuanya ada masalahnya. Untuk keluar dari masalah itu, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya orang yang berzikir. Selawat dari Allah kepadanya, bukan hanya selawat Allah kepada Nabi Muhammad, tapi Allah juga berselawat kepadanya, kemudian dikeluarkan dari masalahnya, diselesaikan masalah hidupnya. Kalau kita mau keluar dari bencana alam, dari COVID, dari apa saja, mari kita berzikir, banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat Allah Subhanahu wa taala, semoga hari kita memperingati Maulid ini kita bisa mengambil contoh teladan, khususnya yang terakhir tadi, dzikran katsira, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh yang hari ini Pak hadir pada hari ini, mulai dari Pak Kakak Dwi berzikir banyak kepada Allah, kemudian diberi oleh yang lain, dan seluruh
umat Islam di Makassar dan seluruh umat Islam yang ada di Sulawesi Selatan, kita akan melihat bagaimana indahnya kehidupan kita di Sulawesi Selatan. Allah akan mengeluarkan dari seluruh permasalahan-permasalahan kita, insya Allah. Ini saja mungkin saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan yuwafi ni'amaka mazida ya rabbana lakal hamdu lakal syukru ma yanbaghi li jalalika azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul ya Allah bersama dengan kekawin dan jajaran ya Allah. Mudahkanlah seluruh urusan kami ya Allah. Berkah daripada maulid pada hari ini kami mencintai Rasul ya Allah ya Rabbal Alamin. Turunkanlah rahmat dan ridhamu kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ampuni dosa-dosa kami semuanya di tempat ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami semuanya pernah hilaf ya Allah. Mudahkan urusan kami. La yassir wa yassir wa la tu'assir. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil umri wa sa'atan fil rizqi wa quwwatan fid din wa quwwatan fid din wa quwwatan fid din wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan inda al-maut maghfiratan ba'da al-maut wa nasiban fil jannah warzuqna an-nazar ila wajhil karim. Rabbi ighfir lana wa li walidina wa li mashayikhina wa kulli man 'allamana harfan innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.